Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nasa di Jogja. Mbak Nasa menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Ini sekitar tahun 90-an, di mana waktu itu Mbak Nasa ini udah SD kelas 5 ya, dan mungkin karena memang persiapan nanti untuk kayak ke jenjang selanjutnya menuju SMP yang favorit. Ya, yang namanya orang tua banyak yang pengen mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, dan waktu itu mungkin karena kebetulan segala sesuatunya itu menunjang. Nah, ini si orang tuanya Mbak Nasa itu untuk memaksimalkan belajar dari anaknya ini, Mbak Nasa dipanggillah seorang guru privat. Dan ada seorang guru privat ini perempuan waktu itu, namanya Mbak Maria atau Bu Maria gitu ya. Nah, Bu Maria itu nanti yang akan ngajarin Mbak Nasa. Jadi guru privatnya lah di rumah. Sekolah, tetap sekolah, nanti pulang belajar malam harinya gitu ya. Kadang juga sore, jadwalnya itu nggak tentu gitu. Nggak tentu maksudnya ada yang hari ini misalkan sore, nanti hari ini malam, misalkan seperti itu. Dan hampir 1 minggu full, dari Senin itu sampai Jumat. Itu Bu Maria ngajarin si Mbak Nasa tadi. Nah, sudah awal pertama kali sosok Bu Maria itu datang ke rumahnya Mbak Nasa, itu udah membawa satu angin yang menurut Mbak Nasa itu gak enak gitu ya. Jadi baru ketemu aja, itu yang ada di pikirannya Mbak Nasa itu takut. Jadi Bu Maria itu adalah sosok perempuan yang tinggi besar. Bukan perempuan yang ya seperti pada umumnya begitu. Ini enggak, tinggi, besar lagi begitu ya. Udah kayak gitu, make upnya itu tebal, matanya itu belok gitu, matanya itu besar. Mbak Nasa ngelihat itu, ini guruku, katanya guru privatku gitu. Ya ada rasa serem, tapi kan ya lagi-lagi sama orang tuanya. Ini Bu Maria, kenalin, ini nanti yang bakal nemenin kamu belajar, kata si orang tuanya Mbak Nasa. Akhirnya ya sudah, mau ndak mau belajarlah Mbak Nasa sama Bu Maria. Sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, itu konsentrasinya itu ya ke sosok ketampilan si Bu Maria itu tadi. Saat dilihat, orangnya baik, orangnya lembut, nggak marah, cuman hampir nggak pernah senyum, kata si Mbak Nasa. Ya nggak pernah marah, tapi ya itu mukanya tuh kaku, nggak ada sedikit senyuman atau apa kayak gitu ya. Itu bener-bener ya lumayan bikin stres Mbak Nasa waktu itu. Dan akhirnya sudah, belajarlah waktu itu sekitar seminggu pertama itu udah terlewati. Dan Mbak Nasa sendiri memang jujur merasakan ada manfaatnya. Jadi ada beberapa pelajaran yang memang sebelumnya saat disampaikan di sekolah, aku tuh nggak nyambung, kata Mbak Nasa. Tapi begitu, dijelaskan sama Bu Maria, ternyata begini maksudnya. Nah itu, mulailah di situ mulai timbul kenyamanan gitu ya. Mulai mengabaikan tampilan dari Bu Maria itu sendiri gitu. Mulai fokus ke belajar. Memasuki minggu kedua, ini Mbak Nasa sendiri udah mulai menikmati itu tadi, belajar sama guru privatnya itu. Masuk minggu ketiga ini, nah justru waktu itu hujan deras di luar, dan nggak tahu ini Bu Maria datang enggak ya. Mbak Nasa sendiri itu ya, kalau nggak datang ya kebetulan aku mau istirahat, aku mau leha-leha gitu ya. Tapi kalau misal datang, ya sudah, nggak apa-apa, aku juga seneng gitu belajar sama Bu Maria. Dan ya ditunggu-tunggu begitu ya, dikiranya telat atau bagaimana. Orang tuanya Mbak Nasa juga, ini Bu Maria datang nggak ya malam ini ya, soalnya hujan deras begini.
nggak tahu deh gitu kan. Nah ternyata datang tepat waktu, dan ini yang bikin kata si Mbak Nasa pengalaman pertama ya. Bu Maria itu kan waktu itu hujan, cuman pintu rumahnya Mbak Nasa sendiri itu ada 2 lapis. Lapis pertama yang dalam itu ada kacanya. Nah, begitu pintu dibuka, ya pintu kayunya gitu ya. Ini meskipun pintu dibuka itu karena di dalamnya itu ada dobelnya ya. Jadi ada kacanya, masih bisa melihat di luar sana, di halaman sana. Nah, ini lagi hujan deras. Mbak Nasa sendiri waktu itu posisinya memang lurus sama pintu. Itu ngelihat di gerbang sana, ada yang membuka gerbang, jegrek, pakai payung, dan itu dari perawakannya itu udah ketahuan itu adalah Bu Maria. Dan bapak akhirnya ngomong sama bapak ibunya kan, Pak, Bu Maria datang, katanya begitu. Nah bapak sama ibu pun siap-siap menyambut kan. Datang juga ternyata pakai payung, jelek, pakai sepatu bot. Nah saat udah deket sama teras, Mbak Nasa kan ngeliatin dari dalam ya, ada petir dredet gitu. Nah disitulah Mbak Nasa itu melihat Bu Maria itu tidak sendiri. Jadi di belakangnya itu kayak ada sesuatu yang gendong gitu. Begitu ada petir, ini kayak ada kepala nongol di sini, terus kayak ada tangan yang megang begitu. Mbak Nasa, kok kayak ada yang gendong Bu Maria? Nyampe apa? Mbak Nasa mungkin nggak nyadar ya, itu langsung ngumpet di ibunya. Ibunya pun apa sih, cuman petir gitu doang, masa takut, kata si ibu. Sebenarnya yang ditakutin Mbak Nasa itu bukan petirnya, tapi itu pemandangan Bu Maria saat mau memasuki rumah. Ya sepatu boot akhirnya dilepas, payung pun dilipat, ditaruh di pojokan sana. Bu Maria pun ya permisi gitu kan. Maaf saya terlambat, ndak ya Pak, Bu, Nasa. Enggak katanya. Wah malah tak kirain ndak dateng loh Bu Maria. Repot-repot begini malah hujan-hujan. Enggak apa-apa, kata Bu Maria, udah tugas katanya begitu kan. Akhirnya sudah masuklah Bu Maria ke sana dengan ya dinginnya itu. Mulailah belajar tadi. Si Mbak Nasa sendiri sejak melihat itu, dia tuh kayak ngempet sesuatu. Aku tuh pengen nanya, Bu, pengen cerita gitu minimal. Bu, tadi tuh begitu-begitu, tapi hal itu ditahan terus sama Mbak Nasa. Sampai akhirnya di tengah-tengah belajar yang konsentrasinya Mbak Nasa juga agak sedikit buyar malam itu gara-gara pemandangan sepintas tadi. Nah, ini lagi saat konsentrasi udah mulai muncul, lagi fokus ke pelajaran, berusaha memahami begitu ya. Ini tiba-tiba konsentrasinya tuh dirusak lagi sama Bu Maria malam itu. Bu Maria kan dari tadi diem aja gitu, merhatiin Mbak Nasa belajar. Tiba-tiba apa? Mulutnya Bu Maria tuh gemeretak, kayak tek gitulah. Kayak orang menggigil seperti itu. Mbak Nasa kan, Bu Maria kenapa? Ditanya begitu, itu Bu Maria tuh masih diem, matanya tuh agak melotot begitu. Matanya kan memang belok besar ya, matanya agak melotot dan giginya tuh gemertak begitu. Si Mbak Nasa, Bu Maria gitu kan dipanggil. Tapi manggilnya tuh pelan-pelan, dan Bu Maria pun akhirnya mungkin nyadar gitu ya, mulutnya tuh langsung ditutup. Terus cuman senyum gitu doang. Serem banget. Akhirnya Mbak Nasa pun ngeles gitu kan. Iya kenapa? Bu Maria nanya, Bu ini maksudnya apa ya? Padahal Mbak Nasa itu udah tahu itu kan. Oh ini maksudnya tuh begini. Diterangkan terus sama Bu Maria. Dan ya Mbak Nasa pun berusaha, dia udah tahu gitu ya. Dan cuman pikirannya itu kok kenapa Bu Maria menggeretak gitu giginya ya. Terus udah. Dan di hari itu, di sesi penghujung, kita udah selesai untuk hari ini. Kamu ada yang mau ditanyakan atau masih bingung atau bagaimana, kata Bu Marianya. Enggak Bu, aku udah paham semua, aku udah ngerti kok. Ini kata si Mbak Nasa. Dan akhirnya Mbak Nasa pun berusaha untuk bertanya, Bu,
Aku mau nanya, kata si Mbak Nasa. Oh iya, nanya apa? Bu Maria kesini sendiri atau ada temannya? Nanyanya langsung begitu, dek. Tiba-tiba apa? Bu Maria itu diem, kepalanya itu agak ya miring, kaget gitu kan, ngeliatin ke arahnya si Mbak Nasa. Mbak Nasa kan ngeliatin Bu Maria, matanya lagi-lagi melotot, dan dia itu menggertakkan giginya lagi, tak 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 tak. Ya Mbak Nasa langsung mundur gitu kan, takut. Ya, di situ cuman sebentar doang. Bu Maria pun akhirnya senyum lagi. Ya, kesini sendiri masa sama temannya, kata si Bu Maria tuh begitu. Cuman dalam hatinya Mbak Nasa, aku ndak percaya gitu kan. Orang kok jadi begitu, Bu Maria tuh serem gitu kan, jadi aneh, kata si Mbak Nasa. Akhirnya apa? Bu Maria pun singkat cerita pulang. Pas sudah pulang, Mbak Nasa ngomong, cerita sama bapak sama ibunya. Pak, Bu Maria hari ini aneh, katanya. Aneh kenapa? Tadi waktu aku lihat Bu Maria mau masuk ke dalam rumah, aku tuh ngelihat ada yang gendong Bu Maria. Wih, gendong gimana? Waktu ada petir itu sih Bu, yang waktu aku ngumpet ke belakang ibu, aku bukan takut petir, tapi aku takut itu. Bu Maria tuh kayak gendong sesuatu di belakang, kata si Mbak Nasa. Ya namanya orang tua gitu ya, sudah kamu mau mikirnya terlalu horor, kata si ibu. Udah jangan dipikirin, gak usah mikirin itu, cuman ya mungkin perasaan kamu aja. Ya Mbak Nasa pun, oh ya sudahlah gitu ya. Tapi dilanjut lagi dengan ceritanya. Mbak Nasa tetap berusaha, Bu. Terus tadi waktu ngajarin aku, ya Bu Maria juga aneh, katanya begitu. Aneh kenapa? Aneh kenapa lagi? Bu Maria giginya bunyi. Bunyi gimana? Tanya ibu kan. Bunyi tak 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 begitu, Bu, kertek kertek kertek. Hah? Kok bisa begitu? Kata si ibu kan. Aku juga ndak tahu, Bu, serem. Terus Bu Maria tuh melotot gitu. Mungkin kamu itu kali belajarnya nggak bener kali, banyak ngelamun, kata si ibu. Lagi-lagi Mbak Nasa itu disalahkan, intinya seperti itu ya. Mbak Nasa pun akhirnya ya sudahlah kalau kayak gitu, mungkin bener yang dibilang ibu. Mungkin itu sebagai gayanya Bu Maria buat kamu itu belajar yang bener gitu, kayak buat nakut-nakutin gitu, mungkin seperti itu. Akhirnya sudah, Mbak Nasa pun ya tidur seperti biasa gitu ya. Nah selanjutnya, hari-hari selanjutnya, ini ada pengalaman lagi. Jadi pada suatu malam, Bu Maria datang seperti biasa, dengan coolnya itu, dengan diamnya yang mencekam menurut Mbak Nasa. Langsung belajar waktu itu, belajar bahasa Inggris. Jadi mulai diperkenalkan sama Bu Maria, meskipun masih SD gitu ya, itu cuman dia bahasa Inggris dasar ya, what is this dan sebagainya seperti itu. Lagi belajar bahasa Inggris tersebut, dan Mbak Nasa itu seneng banget dengan pelajaran itu. Ini sesuatu yang baru gitu ya, nanti kalau aku misal bisa ngomong bahasa Inggris, nanti kan aku bisa ngomong sama turis-turis bule itu, pikirnya. Ya Bu Maria pun mengiming-iminginya seperti itu. Ya nanti kamu bisa ngobrol sama orang-orang itu. Wah seneng lah intinya si Mbak Nasa. Nah, lagi di tengah-tengah sesi belajar, tiba-tiba mereka kan sama-sama duduk di kursi ya, berhadap-hadapan. Kadang Bu Maria juga minggir ke sebelahnya si Mbak Nasa. Nah ini pada satu ketika Bu Maria itu tiba-tiba, Mbak Nasa lagi baca sesuatu gitu ya, lagi memahami materi yang ada di sana, disuruh baca. Nah begitu lagi baca, si Bu Maria itu berdiri, dan dia cuman berdiri begini, kayak orang yang lagi resah, mondar-mandir sendiri, bolak-balik sendiri. Mbak Nasa kan, Bu Maria kenapa sih kok seperti itu ya, kok mondar-mandir begitu. Cuman Mbak Nasa nggak berani negor gitu ya, udahlah aku fokus baca aja. Bacanya udah selesai, cuman Bu Maria itu masih begitu, mondar-mandir, kemudian berhenti di satu tempat dek gitu kan. Cuman posisinya itu membelakangi Mbak Nasa. Karena udah selesai kan, ngomong, Bu, aku udah selesai baca. Bu Marianya diem aja,
benar-benar diem, itu lama. Ada mungkin katanya 1 menit. Bu, aku udah selesai baca ini, Bu. 2 kali sampai 3 kali Mbak Nasa itu ngomong kayak gitu kan. Dan apa? Bu Maria itu nengok dengan pelan banget, cuman begini doang. Badannya itu nggak nengok, cuman kepalanya sampai samping. Dan matanya itu terlihat ngelirik ke arahnya si Mbak Nasa. Mbak Nasa kan jadinya diem aja. Kok Bu Maria serem begitu ya. Kemudian langsung balik cepet banget. Kamu udah selesai baca? Udah Bu, udah dari tadi gitu kan. Oh ya sudah, di sini ibu tes gitu kan. Akhirnya udah, begitu dites Mbak Nasa juga bisa melakukan hal tersebut. Nah setelah itu udah, hari itu sesi itu selesai, Bu Maria pun pamit pulang. Nah saat Bu Maria pamit pulang, ini ada sesuatu yang aneh lagi. Jadi saat Bu Maria itu kan, Mbak Nasa kan biasa ya adab gitu, nganterin gurunya sampai ya setidaknya di pintu paling luar lah, nungguin sampai Bu Maria pergi baru pintu ditutup. Mbak Nasa ngeliatin Bu Maria, makin kesana makin gelap, makin gelap, makin gelap. Nah di situ Mbak Nasa melihat di sampingnya Bu Maria yang lagi berjalan meninggalkan pintu depan itu menuju gerbang sana. Mbak Nasa melihat di sampingnya itu ada satu sosok yang berjalan di sampingnya Bu Maria. Itu kayak seolah-olah kalau Bu Maria itu ibunya, sosok itu tuh anaknya, karena ukurannya tuh lebih kecil. Cuman apa? Warnanya tuh hitam semuanya dan rambutnya itu panjang. Jadi kayak di pikirannya Mbak Nasa itu kayak anak perempuan semacam itu. Posisinya tuh kayak ngegandeng, megangin tangannya Bu Maria tadi, menjauh ke sana sampai menghilang. Dan di situ Mbak Nasa akhirnya ngomong sama bapak sama ibunya, Pak, Bu, aku takut sama Bu Maria, katanya. Loh, takut kenapa? Nah itu kan orang tuanya itu mulai, loh takut kenapa? Soalnya udah beberapa kali disampaikan oleh Mbak Nasa, yaitu cerita-cerita perasaan-perasaan horornya saat belajar sama Bu Maria itu kan ya jadi terakumulasi lumayan cukup banyak. Nah kali ini bapak sama ibunya mulai menanggapi, loh emang kenapa? Kenapa kamu takut Bu? Tadi Bu Maria begini. Ya Mbak Nasa waktu itu juga ngomong, aku seneng belajar sama Bu Maria, enak ngejelasinnya tuh, aku paham, aku ngerti. Dan itu juga terlihat orang tuanya juga merasakan hal itu, karena dari segi prestasi misalkan tugas-tugas harian begitu ya, PR-nya Mbak Nasa itu juga hasilnya tuh memuaskan. Mbak Nasa itu ya ada perbedaan lah dari sebelumnya. Cuman ya itu tadi, karena cerita ini mau nggak mau kan orang tua mungkin harus mendengarkan gitu ya, apa sih yang dialami oleh anaknya. Apalagi Mbak Nasa itu udah beberapa kali ngomong takut. Akhirnya diceritakan, Bu, tadi Bu Maria begini. Dia itu diem aja. Dulu kan yang menggertakkan gigi itu ya. Kali ini diem aja, tak tanyain. Bu Maria itu jalan-jalan sendiri di situ kayak orang bingung. Pas aku udah selesai bacanya, ya begitu. Bu Maria cuman nengok begini doang, terus ya pokoknya diceritakan lah semua apa yang dialami oleh Mbak Nasa. Dan waktu itu akhirnya setelah kejadian tersebut, Bu Maria pun udah nggak datang lagi ke rumahnya Mbak Nasa. Mbak Nasa kan nanya, Bu, kok Bu Maria nggak datang lagi ke sini? Nah itu mungkin momen yang tepat bagi orang tuanya untuk menjelaskan. Gini Nasa, nanti kamu belajarnya sama yang lain ya, katanya begitu. Loh Bu, kenapa gitu kan? Ya di satu sisi seneng, Mbak Nasa itu seneng, tapi di satu sisi ya ada rasa kangennya juga gitu kan. Ya akhirnya di situ, di usia segitu, kelas 5 SD, orang tuanya menjelaskannya itu ya mungkin ala kadarnya doang. Ya
Bu Maria sibuk, soalnya dia itu ada lagi ngerjain tugas yang lain. Jadi ya kamu nanti ganti guru privat katanya. Nah, ada penggantinya itu usianya tuh lebih muda, kayak usia-usia mahasiswa akhir semester kayak gitulah. Dan ya sama si guru yang baru ini juga nyambung. Waktu pun berjalan, Mbak Nasa sendiri itu udah benar-benar kehilangan Ibu Maria, dalam artian begini, udah nggak pernah ketemu sama sekali. Sampai setua ini, kata si Mbak Nasa, aku nggak pernah ketemu. Dimanapun aku pergi, keliling Jogja, keliling Indonesia mungkin ya, itu nggak pernah ketemu sama Bu Maria lagi. Dan saat Mbak Nasa beranjak gitu ya, waktu berlalulah intinya. Nah, saat Mbak Nasa mungkin udah mulai bisa diajak ngobrol dan mungkin orang tuanya kebetulan keinget gitu kan kejadian masa lalu. Waktu Mbak Nasa udah SMA, akhirnya dia pun mendengar satu cerita dari kedua orang tuanya. Jadi waktu itu bapak sama ibunya sebenarnya setelah mendengarkan laporan dari Mbak Nasa mengenai sikap-sikap aneh dari Bu Maria, orang tuanya pun berusaha mengawasi proses belajar tersebut secara diam-diam. Dan ternyata bapak sama ibunya Mbak Nasa juga menyaksikan hal tersebut. Tapi kan dulu untuk komunikasi ke anak kecil ya nggak diomongin sevulgar itu ya. Bapak sama ibu itu setuju, memang Bu Maria itu agak sedikit aneh. Anehnya ya begitu, aneh-aneh yang menyeramkan, tiba-tiba diem gitu kan, diperhatikan, ini kenapa ya Bu Maria kok tiba-tiba diem, ngelihat Nasa itu nanya, tapi kok dia kayak melamun, dan gesturnya itu loh yang aneh katanya, tiba-tiba kayak tangannya tuh begini-begini sendiri, gerak-gerak sendiri, getar-getar kayak ke atas, ke bawah, kayak gitu. Ya itu gestur-gestur seperti itu yang menyeramkan, termasuk itu tadi yang waktu berdiri kayak orang bingung gitu ya. Bapak sama ibunya Mbak Nasa juga melihat itu sebenarnya, dan yang dilihat oleh bapak sama ibunya itu adalah samar-samar di ujung sana, di ruangan sana, bapak sama ibu itu melihat kayak ada satu sosok anak kecil. Ini lagi ngumpet, kayak kepalanya doang yang kelihatan begitu. Pokoknya di ruangan yang beda di situ. Ya, dari hal itulah apa yang disampaikan oleh Mbak Nasa ternyata memang juga dilihat atau dirasakan oleh kedua orang tuanya Mbak Nasa. Nah, sebelum semuanya terlambat, tidak tahu nanti apa yang terjadi ke depannya seandainya diteruskan, tapi kedua orang tuanya Mbak Nasa tidak mau mengambil resiko itu. Akhirnya keputusan pun diambil, ngomong sama Bu Maria, Bu, ya intinya di stop lah katanya begitu kan. Bu Maria pun tampak ya tentu saja sedih gitu ya, tapi mau bagaimana lagi Bu, sebelumnya saya terima kasih, cuman ini kebetulan Nasa rencananya mau tak pindah katanya begitu. Ya alasan orang tuanya lah, kamu tak bilangin kamu mau tak pindah ke Surabaya loh waktu itu, kata si bapak sama ibunya. Nah, dari situ ya Bu Maria dengan segala pengetahuannya mungkin tahu kalau itu cuman berbohong gitu ya, tapi Bu Maria juga nggak bisa memaksakan hal tersebut. Akhirnya ya sudah, keputusan itu diterima, dan Bu Maria mulai hari itu udah gitu kan selesai ngajar Mbak Nasa tadi. Cuman ya itu, obrolan itu bapak sama ibu kan jadi mengembara kemana-mana gitu kan, melebar. Menurut bapak gimana Pak, kata si itu waktu itu. Kalau menurut bapak sih ya ndak tahu sih, kita juga ndak pernah ngecek latar belakangnya Bu Maria itu seperti apa. Akhirnya kan Mbak Nasa kan udah besar, jadi udah berani nanya, Pak lah emang bapak sama ibu waktu itu nyarinya di mana gitu. Kami ndak nyari, kata si bapak sama ibu. Jadi tiba-tiba ya kayak gitulah ketemu sama orang Bu Maria tersebut. Pak, Bu,
barangkali bapak sama ibu ada anak yang mau diajarkan, saya lagi nyari pekerjaan buat ngajarin, buat les privat, katanya begitu kan, ya ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dilihat orangnya sepertinya tegas, orangnya sepertinya disiplin tinggi, kayak gitu. Akhirnya bapak sama ibunya Mbak Nasa pun mau mencoba, dan akhirnya ya sudah dicobain, tapi ya hanya sekitar 1 bulan itulah. 1 bulan Mbak Maria atau Bu Maria itu ngajarin Mbak Nasa dengan segala misterinya yang seperti itu, yang menyeramkan. Mbak Nasa sendiri juga tidak tahu Bu Maria itu kenapa sebenarnya gitu ya. Dan dari cerita bapak, ibunya, terus ya apa yang dilihat oleh Mbak Nasa waktu itu dari awal saat dia melihat ada yang gendong dan sebagainya, terus Bu Maria juga saat keluar itu menggandeng seseorang gitu ya. Ya orang tuanya Mbak Nasa akhirnya sepakat, sepertinya memang Bu Maria saat datang ke sini itu tidak sendiri, tapi ada sesuatu yang ngikut, dan mungkin itu secara tidak langsung berpengaruh ke mentalnya Bu Maria juga. Gestur-gestur atau gerakan-gerakan yang aneh-aneh gitu ya keluar, mungkin itu dipicu sama yaitu tadi keterlibatan satu sosok yang kita tidak pernah tahu siapa. Tapi keputusan menurut orang tuanya Mbak Nasa, keputusan untuk menghentikan ini tadi itu adalah satu langkah yang tepat. Itu aja satu cerita dari Mbak Nasa di Jogja sana, pengalamannya dengan seorang guru privat dulu yang misterius, namanya Bu Maria, yang sampai sekarang itu tidak pernah ketemu lagi. Terima kasih Mbak Nasa atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik, oh iya, kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak. Stok itu udah habis sekarang ya, belum goreng lagi. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.